Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Kisah yang sangat biasa kita dengar dan bahkan kita renungkan, yakni yang baru saja kita dengar dari Injil berkaitan dengan seorang buta. Bahkan itu ada lagunya, lagu anak-anak itu. Nah, saya mau mengajak saudari-saudara untuk memfokuskan pada orang-orang yang di seputar si buta ini. Mereka ini risih, bahasa Jawanya mbrebegi suaranya si buta itu. Yang disebut dalam Injil hanya berapa tadi, dia berseru 2 kali. Yang ketiga itu langsung berbicara kepada Yesus. Barangkali ya kayak orang tantrum itu ya, manggil terus. Nah, maka tadi saya menyebutnya berbegi gitu tadi. Nah, orang-orang ini memang kalau boleh kita sebut menjadi penghalang untuk datang kepada Yesus. Dan itu menandakan juga bahwa orang-orang seperti yang berjalan di depan si buta itu, selain merasa diberbegi, tapi juga memandang remeh terhadap si buta. Setidak-tidaknya 2 itu yang saya temukan. Yang lain saudara-saudara sendiri silakan menemukannya. Jadi merasa terberbegi, terganggu telinga, dan juga merasa orang ini orang yang dipandang sebelah mata. Coba kalau yang berseru itu adalah pimpinan atau orang yang dikenal oleh mereka, pasti akan dibantu untuk menyuarakan. Kayak wong demo, turunkan dia, semua ikut turunkan dia, itu kan. Gambarannya seperti itu. Dari bagian itu saya mengajak kita semua, mari kita menjadi pembuka jalan, bukan penutup jalan. Pembuka jalan yang seperti apa? Kalau ada orang yang kelihatannya lemah, kelihatannya kehilangan arah, kita tuntun kepada Yesus, bukan malah kita halang-halangi. Dalam banyak hal peristiwa itu terjadi. Contoh penghalang, kalau yang selama ini tidak kelihatan di lingkungan, kelihatan di gereja, tiba-tiba disopoarui dengaren, itu jenenge ya padha karo menghalang-halangi. Tapi kalau kita dukung, kita dorong, kita menjadi pembuka jalan untuk sampai kepada penyelamatnya. Siapa itu? Yesus. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.